Sekarang kita lagi soal, ini ada gambarnya ya. Dari gambar ini katanya carilah PQ dan rasio perbandingan antara X dengan Y. Nah, jadi dari sini kalau kita perhatikan dari gambar, ini bisa kita dapatkan nanti ada bisa dua buah segitiga ya. Dua buah segitiga. Yang pertama nanti segitiga yang kecil di bawah, satu lagi nanti segitiga yang besar. Nah, dari dua segitiga ini, dari sini bisa kita temukan nanti nilai P dan nilai Q. Untuk yang nilai P-nya kita cari dari segitiga yang di bawah. Untuk segitiga yang di bawah kita gambarkan dulu, kita pindahkan. Berarti kita dapat begini kira-kira gambar kita ya. Kemudian ini tadi yang sejajar. Ini kemudian di sini tadi nilai X. Dari sini tadi inilah nilai P kita, ini 15, yang ini dari panjangnya 4, ini 12. Nah, berdasarkan segitiga-segitiga yang sebangun, dari gambar yang segitiga yang di bawah ini kita perlu lagi ada nanti segitiga yang sebangun. Yang pertama segitiga kecil yang ini dengan segitiga yang besar ini. Nah, dari sini dapat kita mencari nilai P dengan menggunakan syarat-syarat segitiga sebangun. Jadi untuk yang pertama nanti kita peroleh, untuk mencari nilai P kita bisa membuat perbandingan 12, yang 12 ini ya, 12 per 4 nanti sama nilainya dengan 15 per P. Jadi kita tuliskan 12 per 4 sama nilainya dengan 15 per P. Nah, dari sini kita cari nilai P kita. Berarti kita dapatkanlah nilai P kita. Kalau kita lakukan perkalian silang diperoleh 12 kali P ini sama nilainya dengan 4 kali 15 atau 15 dikali 4. Sehingga nilai P saja 15 kita kalikan dengan 4 lalu kita bagikan dengan 12. Kemudian kita sederhanakan. Kalau sama-sama kita bagi 4 berarti yang di atas tinggal 1 ya. 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 dapat 3. Kemudian 15 kita bagikan dengan 3, hasilnya sama dengan 5. Kemudian nilai P itu adalah 5 kali 1, berarti 5. Jadi untuk nilai P itu kita dapat nilainya 5 ya. Kemudian untuk mencari nilai Q, kita ambil dari segitiga yang besar. Jadi kita pindahkan kembali segitiga kita yang besar. Ya, kita anggap seperti ini gambar segitiga kita yang besar. Kemudian tadi kita dapatkan di sini yang sejajar ya. Kalau kita pindahkan ini yang sejajar, berarti kira-kira seperti ini gambar kita. Ini yang sejajar tadi. Kita pindahkan yang diketahui ini tadi panjangnya 6. Kemudian yang ini Q. Kemudian ini tadi panjangnya 4. Dan yang ini 12. Berdasarkan juga sifat-sifat kesebangunan, diperolehlah di sini ada dua buah segitiga yang sebangun. Yang pertama, segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang besar. Sehingga syarat kesebangunan itu kan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi ini bisa kita cari juga seperti yang tadi. Kita peroleh nanti hasilnya 4 per 12. Kita tuliskan 4 per 12 sama hasilnya dengan 6 banding Q atau 6 per Q. 6 per Q. Dengan cara yang sama seperti mencari nilai P tadi, kita peroleh dengan perkalian silang kita dapat 4 kali Q, 4Q sama dengan 6 kali 12. 6 kita kalikan dengan 12 sehingga untuk mendapatkan nilai Q kita ini kita dapat dengan 6 kali 12 kita bagikan dengan 4. Seperti yang tadi lagi kita sederhanakan, 12 dibagi 4 kita dapat hasilnya 3. Kemudian 6 dikali 3 itu hasilnya 18. Sehingga panjang Q kita adalah 18 satuannya. Nah, dari sini nilai P dan Q sudah kita dapatkan. Sekarang kita mau tentukan perbandingan atau rasio antara nilai X dengan Y. Kalau kita perhatikan dari gambar kita tadi, nilai X ini nilainya yang ini ya. Jadi X itu berada pada segitiga yang di bawah, sedangkan Y itu berada pada segitiga yang besar tadi ya. Sehingga dia ditanyakan perbandingan atau rasio antara X dengan Y. Dari sini untuk mendapatkan nilai X, ini bisa kita bantu pakai segitiga yang di bawah, tetapi menggunakan garis sejajar yang ini. Nah, kalau kita misalkan dari sini yang sejajar ini merupakan, atau kita buatlah nilainya menjadi Z ya. Kita anggap ini nilainya Z. Maka kita peroleh nanti dari gambar segitiga yang di bawah, itu kita dapatkan berdasarkan sifat-sifat kesebangunan. Ini diperoleh 12 banding
12 tambah 4. Dia harus yang kecil berbanding dengan yang besar, sama nanti yang kecil berbanding dengan yang besar. Jadi kita dapatkan hasilnya untuk gambar segitiga yang di bawah. Tadi kita peroleh ini ya, 12 dibagi dengan ini ya tadi ya, 12 dibagi dengan atau per 12 tambah 4. 12 ditambah 4 sama nanti hasilnya dengan Z kita tadi dibagi dengan X. Berarti ini Z dibagi dengan X. Atau kita dapat hasilnya dengan yang lebih sederhana, 12 per 12 tambah 4, 16 ya. Sama nilainya dengan Z per X. Dari sini kita carilah nilai X-nya. Berarti kita peroleh nilai X kita seperti yang tadi kita lakukan perkalian silang. Diperolehlah nilai X ini. X sama dengan, ini kan X kali 12 ya. Sama dengan 16 kali Z. Berarti 16Z dibagi dengan 12. Atau kalau kita sederhanakan, kita bagi sama-sama bagi 4. Diperoleh 16 bagi 4 dapat 4. 12 bagi 4 dapat 3. Sehingga nilai X kita itu adalah 4Z per 3. Itu untuk nilai X-nya. Dengan cara yang sama, kita ambil dari gambar segitiga yang besar tadi, kita ambil, nah maka yang bersesuaiannya nanti, sisi-sisi yang bersesuaiannya itu adalah 4 berbanding dengan 4 tambah 12. Seperti yang tadi ya, ini yang pertama. Yang kedua, 4 berbanding dengan, atau 4 berbanding dengan 4 tambah 12. 4 ditambah 12 sama hasilnya dengan Z berbanding dengan Y. Berarti Z per Y. Kalau kita sederhanakan, kita peroleh 4 per 4 tambah 12, 16. Sama hasilnya dengan Z per Y. Kemudian sama seperti yang tadi, kita mau mencari nilai Y. Karena tujuan kita mencari rasio antara X dengan Y. Jadi cari nilai Y dari sini diperoleh perkalian silang seperti yang tadi. Berarti Y kali 4 atau 4Y sama hasilnya dengan 16 kali Z. Atau Y saja, ini sama dengan 16 kali Z dibagi dengan 4. 16 Z dibagi 4 ini sederhanakan, 16 dibagi 4 dapat 4. Berarti ini hasilnya adalah 4Z. Nah, sehingga kita peroleh dari sini perbandingan antara X dengan Y kita itu adalah X-nya tadi 4Z per 3, kita tuliskan 4Z per 3 berbanding dengan nilai Y kita 4Z. Sehingga ini hasilnya menjadi, kalau kita lihat ini bisa kita buat menjadi 4Z per 3 dikali dengan, ini tadi kan per 1 ya, dikali dengan 1 per 4Z. Jadi 4Z dengan 4Z-nya habis dibagi, sehingga diperolehlah hasil perbandingan kita 1 per 3. Jadi kita tarik kesimpulan, sehingga diperolehlah nanti rasio antara X dengan Y kita itu adalah 1 banding 3. Inilah dia penyelesaian soal kita.